Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kajian online ini. Semoga apa yang kita lakukan dan kita pelajari bersama ini memberikan manfaat dan memberikan ilmu serta pengetahuan baru sehingga pada gilirannya akan menambahkan iman dan amal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-28 Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abd فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menasihati kami wa'adhana dengan sebuah nasihat yang wajilat minhal qulub, yang membuat hati menjadi bergetar, wa zarfat minhal uyun, dan mata menjadi menangis. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat, fa'ausina. Rasulullah menjawab, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mendengar dan patuh meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak sekali perbedaan atau perpecahan. Maka hendaklah ia berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, waspadalah dari perkara yang baru. Wa iyyakum wal bid'ah ya. Wa muhdatsatil umur, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat yang lain, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena semua yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan akan membawa kepada neraka. Di sini yang dikutip oleh Imam Nawawi An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Selain Tirmidzi juga dan Abu Dawud juga ada Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan juga Sunan Ad-Darimi. Mereka semua meriwayatkan hadis ini. Perawi dari sahabat dalam hadis ini adalah Al-Irbad bin Sariyah, kunyahnya Abu Najih. Beliau termasuk dari antara sahabat yang merupakan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah sahabat-sahabat yang tinggal di masjid di belakang Masjid Nabi Muhammad SAW, di tempat yang tanah yang agak tinggi, disebut dengan Suffah. Mereka adalah kaum muhajirin yang tidak mempunyai rumah ya. Saat sampainya di Madinah, mereka tidak punya rumah karena mereka meninggalkan semua hartanya di Makkah sehingga kemudian tinggal di masjid. Nah, Irbad bin Sariyah termasuk di antara Ahlus Suffah ini pada awalnya. Saya tidak tahu pada akhirnya apakah kemudian beliau ya tentunya barangkali setelah itu bisa mempunyai rumah sendiri ya. Kalau kita lihat di biografinya, beliau juga tidak tinggal di Madinah sampai akhir hayat. Di antara manaqib beliau, manaqib ini artinya adalah cerita mengenai keutamaan beliau, adalah beliau termasuk di antara sahabat-sahabat yang datang kepada Rasulullah pada perang Tabuk.
pada saat terjadi paceklik Rasulullah harus berperang melawan Romawi, dan waktu itu banyak sahabat yang tidak mampu untuk menyiapkan bekal perjalanan karena perangnya jauh di Tabuk. Tabuk ini perbatasan Saudi dengan Jordan kalau sekarang, dengan Yordania. Jadi Saudi bagian utara. Maka kemudian sahabat-sahabat ini datang kepada Rasulullah berharap bisa berperang bersama Rasulullah, tapi mereka tidak mempunyai bekal. Dan kemudian karena khawatir tidak bisa berangkat, mereka kemudian menangis. Ini dijelaskan Allah dalam surat dalam Al-Quran, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak berdosa bagi orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak mempunyai bekal. Tidak berdosa untuk tidak ikut berperang, maksudnya. Idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauk, dan juga tidak bersalah atau tidak berdosa bagi yang untuk tidak berperang bagi orang-orang yang idza ma atauka, ketika mereka mendatangimu, la litahmilahum, untuk supaya kamu memberikan bekal atau membekali mereka untuk berperang. Qulta, engkau berkata wahai Muhammad, la ajidu ma ahmilukum alaihi, saya tidak mempunyai bekal untuk kalian. Tawallau, kemudian mereka berpaling, wa ayunuhum tafidu minad dam'i, dan mata mereka penuh dengan air mata, hazanan, karena sedih, alla yajidu ma yunfiqun, karena tidak mempunyai bekal untuk berperang. Dalam beberapa riwayat, Irbad bin Sariyah mengatakan bahwa beliau termasuk di antara sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Walaupun ini mungkin ya barangkali perlu diteliti lebih jauh, karena kalau kita lihat memang tidak ada beberapa sahabat yang lain juga yang termasuk di antara yang awal-awal masuk Islam, dan barangkali Irbad bin Sariyah tidak termasuk yang terkenal begitu masuk Islam di awal-awal dakwah Islam. Pada akhirnya beliau tinggal di kota Hims di Syam dan meninggal pada tahun 75 Hijriah. Baik, kita masuk di syarah hadis ini. Hadis ini tadi sudah dijelaskan secara sanad tidak menjadi masalah, sahih. Dari sisi maknanya, hadis ini kalau kita melihat dari sisi sababul wurudnya, sebab disampaikannya hadis ini, berdasarkan siyak dari hadis ini, berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat ketika menyampaikan hadis ini, barangkali hadis ini disampaikan di akhir hayat Rasulullah, yaitu dilihat dari isi nasihat Rasulullah yang seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Minimal itu yang dipahami oleh sahabat yang mendengarnya, sehingga mereka mengatakan ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Jadi barangkali ini disampaikan di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah memang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada sahabat ya, setiap habis salat, dalam banyak kesempatan begitu Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat. Ada majelis-majelis semacam pengajian kalau zaman sekarang, bahkan ada majelis untuk para perempuan, khusus untuk perempuan. Jadi kalau sekarang pengajian ibu-ibu begitu ya. Jadi pengajian ibu-ibu juga pada zaman Nabi sudah ada khusus untuk ibu-ibu, karena biasanya mereka mempunyai banyak pertanyaan yang barangkali ketika majelisnya dicampur dengan laki-laki, mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bertanya. Ada 5 pesan utama yang terkandung dalam hadis ini yang kita bisa katakan sebagai tema utama dalam yang akan kita bahas dalam hadis ini. Yang pertama adalah pesan untuk bertakwa. Di bagian awal, usikum bitaqwallah. Yang kedua adalah kewajiban taat kepada para pemimpin. Alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abd. Kemudian yang ketiga, nubuat atau prediksi Rasulullah, ya bukan prediksi ya, mengabarkan tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang mengenai perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, yaitu sabda beliau, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian yang keempat adalah perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi, fa alaikum bisunnati, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan yang terakhir adalah larangan berbuat bid'ah.
wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi ada 5 hal di sini yang akan kita bahas dari hadis yang ke-28 ini. Yang pertama adalah pesan takwa. Ini saya kira pembahasan tentang takwa sudah sangat sering sekali ya. Takwa berarti melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Dan wasiat takwa ini adalah merupakan salah satu wasiat yang sering Rasulullah ulang-ulang. Bahkan kalau dalam riwayat bahwa setiap Jumat, khutbah Jumat pasti diawali dengan wasiat takwa. Dan oleh para ulama fikih ya sekarang itu jadikan sebagai salah satu rukun khutbah. Rukun khutbah diantaranya adalah menyampaikan, ya sebagian mazhab tidak semuanya ya, mengatakan bahwa salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Jadi kalau tidak ada wasiat takwa, khutbahnya dianggap tidak sah. Jadi ini saya kira sudah maklum ya mengenai takwa ini. Tidak kita bahas secara lebih detail di sini. Pesan yang kedua adalah mengenai pesan untuk taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin ini dalam semua levelnya tentunya adalah merupakan sebuah kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri adalah pemimpin. Surat An-Nisa 59. Dalam hadis ini secara khusus Rasulullah menyebutkan perintah untuk taat ini disebut sendiri, walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara umum melaksanakan ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari ketakwaan. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah tentunya dia juga harus taat kepada para pemimpin. Dia adalah bagian ya, dari pengamalan takwa itu. Tapi Rasulullah menyebutnya secara terpisah untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah hal yang sangat urgent, yang sangat penting. Kenapa penting? Karena pemimpin adalah atau dalam Islam, sebelum kita bahas tentang kewajiban takwanya, dalam Islam itu Rasulullah mengajarkan bahwa dalam semua urusan harus ada pemimpinnya. Jadi Islam mengajarkan setiap ada orang berkumpul lebih dari satu, itu harus ada yang dijadikan sebagai pemimpin. Bahkan ketika misalnya sedang bepergian 2 orang, maka salah satu harus menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dalam semua urusan itu pasti akan ada muncul masalah-masalah. Dan dalam memutuskan masalah harus ada orang yang suaranya didengar, yang bisa memutuskan. Karena kalau masing-masing mengikuti pendapatnya sendiri, maka tidak ada keputusan atau tidak ada kesepakatan dalam hal yang bisa diambil, karena masing-masing punya pendapatnya. Oleh karena itulah Rasulullah mengajarkan dalam segala hal itu harus ada pemimpinnya, termasuk salat misalnya harus ada imamnya. Dalam ketika safar harus ada yang dijadikan sebagai pemimpin. Ketika misalnya Rasulullah pergi berperang, ada panglimanya. Ya, kalau Rasulullah ikut berarti Rasulullah jadi panglimanya. Ketika mengirimkan pasukan, misalnya sekelompok pasukan kecil, Rasulullah mengangkat pemimpin. Dalam perang Khaybar misalnya, Rasulullah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin pasukan yang menyerang benteng Khaybar. Ketika Rasulullah meninggalkan Madinah, para wanita, anak-anak kecil, orang-orang sakit yang tertinggal di Madinah tidak ikut berperang juga harus ada pemimpinnya. Biasanya Abdullah bin Umi Maktum, salah seorang sahabat yang buta yang tidak bisa ikut berperang, maka jadikan pemimpin, jadikan gubernur Madinah begitu ya, ketika Rasulullah tidak sedang di Madinah. Jadi dalam setiap urusan Islam mengajarkan harus ada pemimpin. Nah, adanya pemimpin ini adalah tujuannya supaya ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai rujukan ketika terjadi deadlock di antara orang-orang yang ada dalam kelompok itu. Ketika ada terjadi perbedaan-perbedaan, kemudian musyawarah tidak menyelesaikan, tidak ada kata sepakat, maka ada disebut dengan keputusan pemimpin. Itu fungsinya pemimpin di situ. Maka dalam kaidah fikih ada kaidah berbunyi hukmul hakim yarfa'ul khilaf.
hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan seorang pemimpin, seorang hakim. Hakim ini artinya adalah yang menguasai wilayah tertentu. Dari kata al-hukm artinya adalah pemerintahan. Yang memerintah wilayah tertentu, presiden atau yang lain, yarfa'ul khilaf. Itu bisa menghapuskan khilaf. Menghapuskan khilaf artinya bahwa ketika terjadi perbedaan di bawah, kalau pemimpinnya sudah mengatakan memilih salah satu dari pendapat-pendapat yang ada, maka itu menjadi keputusan final. Ketika tidak ada terjadi kesepakatan di kalangan orang-orang yang dipimpin ini. Itulah fungsi dari pemimpin dalam Islam. Maka Rasulullah mengatakan dalam konteks salat, Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan atau dibuat, kenapa ada imam? Itu adalah liyu'tamma bihi, supaya orang mengikuti dia. Ada satu orang yang diikuti. Oleh karena itu dalam Islam syarat jadi pemimpin menjadi strict atau susah atau sangat rigid. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang diikuti, menjadi orang yang memutuskan, menjadi orang yang ketika terjadi deadlock dia akan menjadi rujukan. Nah, dari sisi inilah maka kemudian jika ada pemimpin maka tidak pemimpin harus dipatuhi, karena kalau ada pemimpin tapi tidak dipatuhi tidak ada gunanya kepemimpinan itu. Disinilah kemudian Rasulullah, dan kita lihat dari tadi dalam Al-Quran tadi juga dalam ayat bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Tapi bagaimana kita taat kepada pemimpin? Apakah dalam segala hal? Jawabannya iya, dalam segala hal. Dalam hal yang kecil dan besar, betul, dalam hal yang kecil dan besar. Tetapi ada rambu-rambu yang harus dijadikan sebagai panduan ketika taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena ketaatan kepada pemimpin itu adalah bukan ketaatan yang absolut. Tidak seperti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang absolut. Absolut artinya tidak ada sama sekali diskusi ya. Rasulullah bilang begini ya kita harus melaksanakan, Allah mengatakan begini kita harus melakukannya seperti itu. Tidak ada yang namanya kenapa ada perintah ini, kenapa Allah menyuruh seperti ini, tidak boleh. Tapi yang harus dilakukan adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau ketaatan kepada pemimpin adalah sebenarnya bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keterikatan kita terhadap pemimpin ini adalah sebenarnya bagian dari ketaatan kita, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Oleh karena itu akan ada batas-batas, akan ada rambu-rambu, akan ada limitasi yang dimiliki oleh pemimpin itu dalam hal ditaati ini. Apa limitasinya? Yang pertama adalah bahwa taat adalah harus dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf artinya hal yang baik, yang benar, hal yang sesuai dengan syariat. Maka kalau misalnya seorang pemimpin memerintahkan kepada yang dipimpin untuk melakukan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan syariat, sebuah kemaksiatan, maka tidak menjadi kewajiban kepada orang yang dipimpin untuk melakukannya. Ada seorang pemimpin negara mengatakan bahwa sekarang daging babi halal, semua orang harus makan. Kita sebagai orang mukmin, orang beriman, tidak boleh taat kepada perintah itu karena itu berarti bertentangan dengan syariat. Seorang pemimpin mengatakan sekarang minuman keras halal, semua orang harus mengkonsumsinya. Kita tidak boleh taat karena itu bertentangan dengan syariat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua aturan yang dibuat pemimpin yang sifatnya adalah menyuruh kita untuk taat harus diuji dengan syariat. Apakah sesuai dengan syariat ataukah bertentangan? Begitu bertentangan, maka kita tidak punya keterikatan untuk taat kepada pemimpin tersebut. Inilah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan innamat ta'atu fi ma'rufin. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat. Atau dalam sabda yang Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kita taat kepada manusia tapi malah bermaksiat kepada Allah?
Padahal ketaatan kita kepada manusia itu sebenarnya bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Begitu bertentangan dengan taat kepada Allah, maka ketaatan kepada manusia harus kita tinggalkan. Ini rambu yang pertama. Rambu yang kedua, bahwa walaupun sifatnya kita harus taat, tapi ada hak yang disebut dengan, bahkan itu bukan hak, tapi kewajibannya. Bagi pemimpin adalah hak untuk dinasehati. Bagi yang dipimpin itu adalah kewajiban. Kewajiban kita untuk menasehati. Sebagai orang yang dipimpin, kita punya kewajiban untuk menasehati ketika pemimpin itu berada dalam kesalahan, hal yang tidak benar. Maka Rasulullah mengatakan, ini dalam Arba'in juga, hadis yang awal-awal, Rasulullah mengatakan, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasulullah? Qala lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, kepada Rasulullah, wali kitabihi, kepada kitabnya, wali a'immatil muslimin, kepada para pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan kepada seluruh umat Islam. Jadi nasihat ini bukan hanya kepada kita yang selevel atau kepada orang yang lebih rendah. Kebanyakan orang ketika memberi nasihat kan kepada orang yang lebih rendah, yang dia berani. Ayah memberi nasihat kepada anaknya misalnya. Guru memberi nasihat kepada muridnya. Seorang pemimpin perusahaan memberi nasihat kepada karyawannya. Kan jarang ada anak memberi nasihat kepada orang tua, atau misalnya karyawan memberi nasihat kepada direkturnya. Jarang. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat justru ini adalah bagian yang otentik dari ajaran Islam, memberi nasihat kepada orang yang lebih tinggi statusnya, termasuk kepada pemimpin, termasuk kepada presiden, termasuk kepada gubernur dan lain-lain. Jadi sifatnya bukan sunnah tapi wajib ya, dalam hal ketika terjadi hal yang tidak benar atau ada hal yang memang perlu dikoreksi begitu. Ini adalah rambu-rambu yang kedua. Nah, perlu diketahui bahwa memberi nasihat itu ada adab-adabnya. Seorang muslim ketika memberi nasihat kepada orang lain, kepada muslim yang lain, itu ada adab-adabnya, ada adab-adabnya. Tidak boleh melecehkan, tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti dengan kata-kata yang menyakiti, karena dia sifatnya memberikan nasihat. Tapi kalau untuk pemimpin tentunya ada situasi khusus yang membedakan dengan orang lain. Maka kita lihat nasihat apa yang akan kita berikan kepada pemimpin ini. Kalau misalnya nasihatnya berupa atau penyimpangan yang akan kita koreksi berupa penyimpangan terhadap syariat Allah secara pribadi. Seorang pemimpin melakukan dosa yang hubungannya langsung dengan Allah SWT, tidak terkait dengan masyarakat luas. Maka kita ketika menasihatinya harus secara pribadi, bukan dengan cara mempublishnya, membongkarnya di depan khalayak, membuatnya menjadi sebuah skandal besar yang kemudian membuat pemimpin ini menjadi jatuh martabatnya di kalangan rakyatnya. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena dosanya sifatnya adalah dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kita niatnya adalah menasihati merubah dia, bukan mau memalukan dia. Jadi harus secara rahasia, secara pribadi ngasih taunya. Seorang pemimpin misalnya suka minum minuman keras, suka berzina, atau sholatnya kadang-kadang dan seterusnya. Ini dosa yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan masyarakat luas. Maksudnya dia sholat nggak sholat itu tidak ada ruginya untuk kemaslahatan rakyatnya begitu, dalam hal masalah ammah, kemaslahatan umum. Maka menasihatinya secara pribadi. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan kemaslahatan umum, maka tidak apa-apa kita menyampaikan nasihatnya secara umum juga, supaya masyarakat juga tahu, karena ini akan menjadi public issue begitu, menjadi masalah yang harus dipikirkan bersama oleh masyarakat itu, karena berhubungan dengan masyarakat luas. Misalnya seorang pemimpin mismanagement dalam melakukan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan masyarakat luas misalnya, atau melakukan penyelewengan keuangan yang itu berdampak kepada masyarakat luas, kepada pembangunan pembangunan fasilitas umum yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Kalau yang seperti ini, maka kita juga
menyampaikannya harus secara umum supaya masyarakat juga tahu dan kemudian bersama-sama mencari solusi supaya ini tidak terus berkelanjutan. Karena ini akan, kalau ini berkelanjutan, akan membawa kepada dampak yang sangat besar kepada banyak orang, bukan cuma kepada pemimpin itu saja, tapi kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya itu. Jadi harus dibedakan antara dosa yang sifatnya pribadi, berhubungan langsung dengan Allah SWT, dengan dosa yang sifatnya adalah mempunyai dampak terhadap masalah ammah, kemaslahatan umum. Jadi kalau sekarang misalnya kita sering mendengar memberi nasihat terus harus secara pribadi datang kepada presidennya langsung atau WhatsApp kepada presidennya langsung. Iyalah kalau memang Anda bisa melakukan itu, tapi nyatanya apa bisa begitu? Kalau itu dosanya memang dosa yang pribadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau masalah umum, apakah bisa Anda ngomong seperti itu? Rata-rata itu hanya menjadi teori saja begitu, tidak bisa dilaksanakan. Baik, itu rambu-rambunya yang ketiga. Yang keempat yang ingin saya singgung juga adalah mengenai demonstrasi. Demonstrasi sering dikatakan bahwa itu adalah bentuk pembangkangan kepada pemimpin, bahwa itu adalah sifatnya khuruj ala al-hukam, keluar dari taat kepada pemimpin. Tentunya kita harus bedakan antara demonstrasi satu dengan demonstrasi yang lain ya. Misalnya kita melihat demonstrasi di Indonesia, kita akan mengetahui bahwa demonstrasi itu adalah sebuah aktivitas yang dilindungi oleh undang-undang. Ada diatur undang-undang bahwa orang boleh menyampaikan pendapatnya di depan khalayak ramai, di depan umum. Ini secara undang-undang ya. Tapi kalau kita kembali kepada syariat tadi, kalau hal itu berhubungan dengan dosa pribadi tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau berhubungan dengan kemaslahatan umum boleh, dan negara dalam konteks Indonesia ini boleh memberikan hak kepada rakyatnya untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Ketika hal-hal terjadi di masyarakat harus dikoreksi berhubungan dengan kemaslahatan umum harus disampaikan. Maka demonstrasi bukan bentuk pembangkangan, justru demonstrasi adalah bentuk melaksanakan hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi demonstrasi tentunya tidak boleh melebihi batasnya, ya, tidak boleh melebihi batasnya yang membuat munculnya kemudaratan yang lebih besar. Karena niatnya melakukan demonstrasi itu memperbaiki, lil islah, untuk perbaikan. Kalau misalnya demonstrasi justru menghasilkan sebuah efek yang lebih besar, kemudaratan dalam hal ini yang lebih besar, maka itu jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Jadi sebenarnya kita harus proporsional melihat demonstrasi ini. Tidak kemudian kaku mengatakan pokoknya semua demonstrasi adalah haram, tapi itu juga tidak mengatakan semua demonstrasi boleh melakukan apa saja. Kan tidak, maksudnya Islam tidak membolehkan misalnya orang melakukan kerusakan, vandalisme misalnya, ketika melakukan demonstrasi merusak fasilitas umum atau misalnya menyebabkan gangguan kepada masyarakat luas ya, orang menjadi tidak bisa mudah beraktivitas, takut keluar rumah dan seterusnya. Tentunya ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga ingin saya sampaikan di sini adalah rambu-rambu yang lain mengenai taat kepada pemimpin adalah mengenai kezaliman pemimpin. Bahwa seorang pemimpin itu dimungkinkan untuk berbuat zalim, atau bahkan kita bisa katakan seorang pemimpin punya potensi yang sangat besar untuk berbuat zalim. Dan kita melihat dalam sejarah, dalam sepanjang sejarah umat Islam dan juga di luar umat Islam, bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin yang zalim, yang dia menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan rakyatnya, bahkan bukan cuma merugikan, bahkan mungkin menindas dan menyebabkan kehancuran kepada sebagian kelompok dari masyarakatnya. Maka kezaliman ini tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh kita dengan dalih mengatakan taat kepada pemimpin, kemudian kita mengetahui pemimpin berbuat zalim, kemudian kita diamkan, kita biarkan saja, terserah. Kita harus taat kepada dia, tidak boleh. Karena kezaliman itu adalah sebuah hal yang sangat serius dalam Islam. Rasulullah mengatakan, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Jadi kezaliman bukanlah hal yang ringan, bukan hal yang sepele. Rasulullah mengatakan adalah sebuah
kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah juga mengatakan mengenai orang-orang yang akan habis amalnya di akhirat gara-gara menzalimi orang lain. Karena setiap dia menzalimi orang lain, maka kemudian amal baiknya diambil untuk mengganti kezalimannya kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia tidak punya kebaikan lagi, maka keburukan yang dizalimi akan ditimpakan kepada orang tersebut. Dan Rasulullah juga mengatakan secara umum, Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu ketika dia menzalimi atau dizalimi. Sahabat bertanya bahwa Rasulullah, kalau dia sedang dizalimi kita menolong wajar, bagaimana kita menolongnya ketika dia menzalimi? Rasulullah mengatakan, kamu cegah dia dari berbuat zalim. Kamu cegah dia dari berbuat zalim. Jadi perintahnya jelas kepada siapapun, bukan hanya kepada masyarakat luas, tapi kepada pemimpin juga termasuk, karena Rasulullah mengatakan akhaka sifatnya umum. Akhaka di sini adalah saudara muslim, ya, semua dalam semua level, dalam semua tingkatan. Siapapun yang berbuat zalim atau dizalimi maka harus kita tolong. Yang dizalimi kita tolong dengan cara menyelamatkannya. Yang menzalimi caranya adalah dengan mencegahnya dari berbuat zalim. Maka tidak boleh ada yang dengan dalih takwa, taat kepada pemimpin, kemudian kita membiarkan kezaliman dilakukan oleh seorang pemimpin. Bahkan ada sebuah hadis yang jelas-jelas Rasulullah bahkan mengatakan afdalul jihadi qaulu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, lebih utama dari semua jenis jihad adalah berkata yang benar, ya, meluruskan hal yang salah di depan seorang pemimpin yang zalim. Kita tahu dia zalim, dia melakukan kezaliman, membunuh banyak orang misalnya, atau memberantas semua orang yang berbeda pendapat dengan dia. Tapi ketika dia salah, tetap kita berani menyampaikan hal yang benar. Ini adalah sebuah prestasi, kata Rasulullah, adalah afdalul jihad, jihad yang paling utama. Jadi ini perlu dijadikan sebagai rambu-rambu supaya tidak kita mengatakan dengan dalih taat kepada pemimpin, kemudian pemimpin berbuat zalim kita biarkan. Harus kita berusaha untuk mencegahnya. Tapi bagaimana cara mencegahnya? Kaidahnya Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Wa dzalika adhaful iman. Kalau mampu dengan kekuatan, tidak mampu dengan ucapan atau dengan tulisan, tidak mampu lagi ya dengan hati. Itu sudah yang paling maksimal, yang tidak ada lagi setelah itu. Dalam riwayat yang lain walaysa wara'a dzalika min imanin habbatu khardal. Yang setelah itu sudah tidak ada iman lagi kalau orang membiarkan kezaliman itu terjadi. Dan yang terakhir, Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada umatnya untuk tidak melakukan pemberontakan, ya, melakukan pembangkangan kepada pemimpin. Pembangkangan maksudnya yang menggulingkan, ya, mengganti pemimpin tersebut selama dia masih Islam. Kecuali kalau sudah kafir, maka boleh. Rasulullah mengatakan illa antara kufran bawahan laka indallahi burhan. Kecuali kalau dia memang sudah kafir, maka boleh kamu menggantinya, memberontaknya supaya untuk mengganti dengan yang muslim. Laka indallahi burhan, supaya nanti ketika di akhirat kamu punya dalil, punya argumentasi ketika ditanya Allah kenapa kamu lakukan hal itu. Jadi ada beberapa hal ini yang perlu kita jadikan sebagai panduan, ya, untuk kita memahami semua hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin. Hadisnya banyak tentunya, tapi sebagian orang memahaminya secara parsial, mengambil satu sisi hadis ini dan kemudian melupakan ayat dan hadis-hadis yang lain yang sifatnya itu adalah satu pemahaman yang harus diambil, harus kita masukkan dalam satu kerangka yang besar dalam tema mengenai taat kepada pemimpin ini. Yang ketiga dari pesan hadis ini adalah mengenai Rasulullah mengatakan man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat ikhtilafan katsira, akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Jadi Rasulullah memprediksi, ya bukan prediksi karena beliau sebenarnya mengetahui dari
tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih tahu bahwa umat ini memang ditakdirkan untuk berbeda-beda, yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat ini, bahkan perpecahan. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya memang itu sudah menjadi tabiat manusia, ya, bahwa manusia itu berbeda-beda. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah sengaja menjadikan manusia ini berbeda-beda dengan semua keunikannya masing-masing, dengan semua kekhasannya masing-masing, yang itu kadang-kadang dalam beberapa kasus membuat terjadinya perpecahan. Perbedaan itu kadang-kadang kalau tidak dimanage dengan baik menimbulkan perpecahan. Tidak terkecuali pada umat Islam ini. Kalau dalam hadis yang lain, walaupun hadis ini tidak semua menyepakati mengenai kesahihannya, yaitu Rasulullah mengatakan iftaraqatul yahudu ala wahidatin wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Yahudi berpecah menjadi 71 kelompok, Nasrani menjadi 72, umatku menjadi 73. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan bahwa emang umat ini akan muncul kelompok-kelompok dalam umat ini. Karena memang tabiat manusia yang berbeda-beda tadi. Bahkan perbedaan itu atau bibit, ya bukan kita katakan bibit, ya. Perbedaan yang terjadi di antara para sahabat itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah masih ada, terjadi perbedaan-perbedaan di antara para sahabat. Tapi bedanya adalah bahwa pada masa sahabat itu Rasulullah ada. Karena Rasulullah ada, maka kemudian semua masalah bisa diselesaikan dengan Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka. Ya, misalnya kisah ketika Umar bin Khattab menjadi makmum, ada seorang sahabat, saya lupa, anaknya Hakim bin Hizam kalau tidak salah, lupa saya namanya, yang dia menjadi imam kemudian membaca surat Al-Furqan. Ketika dia baca surat Al-Furqan, bacaannya berbeda dengan yang selama ini dihafal oleh Umar, ya, bacaan cara membacanya, yakni qiraat, ya. Qiraatnya berbeda dengan yang biasa dibaca oleh Umar. Maka kemudian setelah selesai sholat, Umar sangat marah dan kemudian menarik orang ini, sahabat ini, dimarahin, dan kemudian Umar mengatakan, "Sa'adukan kamu udah Rasulullah, kamu bikin Quran sendiri," begitu. Kamu bikin versi Quranmu sendiri. Kemudian ketika sampai di depan Rasulullah mengatakan, "Coba baca wahai Umar, yang kamu hafal bagaimana?" Kemudian sahabat tersebut juga disuruh membaca. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Demikianlah Quran ini diturunkan seperti yang kamu baca dan juga seperti yang dia baca. Sama-sama benar." Rasulullah mengatakan, "Unzil al-Qur'anu ala sab'ati ahruf." Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf artinya 7 qiraat menurut jumhur ulama. Qiraat ini artinya adalah lahjah, ya, cara membaca dengan sesuai dengan 7 lahjah bahasa, yaitu 7 lahjah bahasa kabilah-kabilah yang besar yang ada di Arab waktu itu. Tapi ketika kemudian Utsman menjadi khalifah, kemudian menyatukan mushaf Al-Quran, beliau mengambil hanya lahjah Quraisy saja ketika terjadi perbedaan. Jadi ketika ada perbedaan di dalam bacaannya, yang diambil adalah lahjah Quraisy. Ini adalah contoh yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab itu berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Selesai masalahnya. Atau misalnya ketika Rasulullah memerintahkan, ini setelah Rasulullah berperang dari Bani Mustaliq kalau tidak salah, kemudian Rasulullah akan memerangi Bani Quraidah karena mereka berkhianat. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk segera berangkat ke Bani Quraidah, dan Rasul mengatakan, "La yusalliyanna ahadum minkum al-'asra illa fi Bani Quraidah." Jangan sekali-sekali kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, padahal jaraknya jauh. Maka ketika mereka dalam perjalanan, ketika sudah masuk asar, mereka belum sampai di Bani Quraidah. Maka terjadi perbedaan di antara sahabat. Ada sebagian yang salat asar di situ memahami sabda Rasulullah secara kontekstual, memahami bahwa perintah Rasulullah ini bukan berarti kita harus salat asar di sana, tapi kita disuruh cepat perjalanannya supaya ketika asar sudah sampai sana. Tapi kalau kita lambat, maka asar belum sampai sana. Jadi dia salat di situ. Sekelompok sahabat mengatakan, Rasulullah bilang salat di Bani Quraidah, ya kita salat di Bani Quraidah. Secara tekstual mengambilnya, maka mereka
menunggu sampai di Bani Quraidah, bahkan ketika itu sudah sampai maghrib baru sampai, mereka baru salat asar. Ini kan perbedaan dalam memahami sabda Rasul. Tapi ketika dua-duanya disampaikan kepada Rasulullah, dalam riwayat Bukhari dikatakan walam yu'annif wahidan minhum. Rasulullah tidak menyalahkan dan tidak memarahi salah satu dari dua kelompok itu. Jadi dua-duanya dianggap benar. Jadi setiap ada masalah perbedaan seperti ini, ketika disampaikan kepada Rasulullah, kalau sudah Rasulullah yang memutuskan, maka kemudian selesai begitu. Atau misalnya juga kasus Abu Dzar ya, Abu Dzar yang pernah dia menghina salah seorang sahabat karena dia bekas budak, kalau tidak salah, atau menghina ibunya begitu. Dan kemudian hampir terjadi perkelahian antara sahabat. Ketika disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah marah kepada Abu Dzar yang menyebabkan begitu. Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, ayar tahu bi ummihi innaka amrun fika jahiliyah. Sesungguhnya dirimu ini adalah orang yang dalam hatinya masih ada jahiliyah, masih ada sisa-sisa jahiliyah ketika kamu membedakan orang dari statusnya, begitu, dari status sosialnya di masyarakat. Maka kemudian tidak terjadi peperangan, tidak terjadi perkelahian antara sahabat. Jadi begitulah ketika zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, perselisihan di antara sahabat bisa diselesaikan. Tapi ketika kemudian Rasulullah wafat, maka perselisihan ini sebagian kemudian menjadi besar ya. Misalnya kita lihat contoh misalnya perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kan sebenarnya dua-duanya menganggap bahwa mereka itu benar ya, beristihad bahwa apa yang mereka ambil itu adalah hal yang benar. Ali beristihad bahwa dia pemimpin, maka dia harus mengamankan rakyatnya, tidak boleh ada yang membangkang. Ketika dia disalahkan karena tidak mengkisah orang-orang yang membunuh Utsman, dia juga punya ijtihad bahwa kalau dibunuh nanti yang membunuh banyak orang, nanti terjadi perang sangat besar antara kabilah-kabilah karena ini dari banyak kabilah. Sedangkan Muawiyah beristihad bahwa ini yang dilakukan oleh Ali adalah sebuah kezaliman. Ada orang dibunuh, seorang sahabat besar dibunuh, tapi pembunuhnya tidak diadili, dibiarkan. Jadi masing-masing melihat ini sebagai sebuah dia memegang kebenaran yang ingin diperjuangkan. Maka kemudian sama-sama ya, walaupun kalau kita kembali kepada kaidah syariat ya, yang salah tentunya Muawiyah ya di dalam kasus ini. Kenapa? Karena sifatnya Ali itu adalah pemimpinnya. Pemimpin mempunyai hak untuk memutuskan. Boleh beristihad dan punya hak untuk memutuskan. Tapi itu akhirnya kemudian terjadi perang itu, dan dari peperangan ini kemudian muncul nanti efek yang sangat besar. Muncul kelompok namanya Syiah, namanya Khawarij, kemudian Nawasib. Nanti kemudian muncul pecahan-pecahannya dan muncul kelompok yang lain, ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah dan seterusnya. Dan dari situlah kemudian kita melihat banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan, dan juga di masalah fikih juga ada perbedaan, masalah akidah, perbedaan dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita memahami bahwa tabiat manusia memang berbeda, maka kita harus mengembalikan, dan bahwa Allah itu mengetahui bahwa kita akan memang berbeda, maka kita harus mengembalikan itu semua kepada syariat Allah ketika terjadi perbedaan. Yaitu apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih dalam hal masalah tertentu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara mengembalikannya? Yaitu memahami mengenai adab-adab orang yang berbeda pendapat. Ketika jadi perbedaan pendapat, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, itu yang harus kita ikuti. Di antaranya misalnya tidak boleh ta'assub. Rasulullah mengatakan laisa minna man mata ala asabiyah, laisa minna man qatala ala asabiyah dan seterusnya. Tidak boleh menghina kelompok lain, tidak boleh mengklaim bahwa dia paling benar dan seterusnya. Ini adalah adab-adab yang ini pembahasan di pembahasan yang lain mengenai adabul ikhtilaf ya. Ini yang harus kita komitmen dengan ini. Kalau masing-masing komitmen dengan adab itu, maka perselisihan tidak akan menyebabkan perpecahan. Tapi kalau masing-masing menganggap dia paling benar, apalagi sampai mengkafir-kafirkan kelompok lain, membid'ah-bid'ahkan kelompok lain,
menghina kelompok lain, menganggap dia yang paling layak masuk surga, dia dan kelompoknya punya kapling di surga, kelompok lain tidak punya hak untuk masuk surga. Ini akan menyebabkan banyak sekali perpecahan di kalangan umat Islam. Maka kaidah yang sangat baik disampaikan oleh salah seorang pemikir Islam, Hasan al-Banna, yang mengatakan, walaupun dia tidak mengambil, bukan beliau sebenarnya yang membuat ini ya, dari sebelum beliau belum mengambilnya, yaitu nata'awanu fi ma tafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama dalam hal yang sepakat, yang tidak sepakat kita saling memaklumi, saling memaafkan. Yang selanjutnya masih berapa nih? Masih 15 menit. Yang selanjutnya tentang komitmen untuk memegang sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas dari sisi ini ya. Yang pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan sunnah, alaikum bisunnati, yang dimaksud dengan sunnah ini bukan sunnah-sunnah seperti yang sering kita dengar sekarang ini. Misalnya ini pengajian sunnah, misalnya ya, toko sunnah, obat sunnah, dan sekarang banyak sunnah-sunnah yang lain yang ini menjadi brand bagi salah satu kelompok ya, menurut saya. Dan itu adalah menurut saya bid'ah baru, karena Rasulullah juga tidak pernah melakukan seperti itu, dan sahabat juga tidak pernah melakukan seperti itu. Ini tidak ada istilah kajian sunnah misalnya dalam zaman sahabat begitu. Karena ini kan dimaksudkan untuk membuat menciptakan eksklusifme ya, membatasi dia dari kelompok yang lain supaya kita ini beda dengan yang lain, bahwa kita ini yang sunnah, yang lain nggak sunnah begitu kan. Ini tentunya hal yang sangat disayangkan ya. Tentunya kata sunnah itu lebih umum dari yang sekarang kita sering dengar. Ada sebagian mengatakan sunnah itu ya seperti memanjangkan jenggot itu sunnah, memakai cadar itu sunnah, misalnya memotong kuku ketika hari Jumat itu sunnah, dan seterusnya. Sunnah-sunnah yang sifatnya sunnah zahiriyah ya, sunnah yang sifatnya amalan-amalan yang zahir saja. Tentunya perintah Rasulullah tidak sesempit itu. Sunnah ini artinya secara bahasa adalah thariqah, jalan. Jalan apa ya? Jalan yang telah Rasulullah tempuh selama periode periode beliau membawa risalah ini ya, mengajarkan Islam ini kepada masyarakat, kepada sahabat. Jadi seluruh ajaran Islam adalah sunnah Rasulullah SAW. Semua warisan ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya ini adalah sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Quran itu kepada sahabat, itulah yang menjadi sunnah. Bagaimana Rasulullah bersikap ketika berhadapan dengan masyarakat luas, itu adalah sunnah. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan tetangga, itu adalah sunnah. Bagaimana Rasulullah mengatur perekonomian, itu adalah sunnah. Jadi sunnah adalah keseluruhan ajaran Rasulullah SAW sebagai seorang pembawa risalah. Itu disebut dengan sunnah di sini. Dan Islam adalah agama yang syamil, dan Rasulullah mengajarkan kita untuk melihat agama ini secara syamil, tidak secara parsial, secara juz'iyah. Maka kalau kita membatasi sunnah dengan cara seperti itu, apalagi dengan niat supaya kelompoknya dianggap yang berbeda dan dianggap paling baik, yang lain tidak sunnah, yang lain bid'ah, ini jelas menurut saya adalah sebuah bid'ah baru yang harus dikoreksi, tidak boleh diteruskan seperti itu. Maka kata sunnah harus didudukkan secara proporsional. Ini yang pertama. Yang selanjutnya yang ingin saya bahas adalah, kalau ada yang bertanya apakah semua perbuatan Nabi itu menjadi sunnah bagi umatnya, dalam artian bahwa kita mempunyai keterikatan harus atau dianjurkan untuk mengikutinya. Apakah semua detail perbuatan Nabi itu kita dianjurkan untuk mengikutinya? Dianjurkan artinya bisa jadi perintah wajib ataupun sunnah ya. Kalau melakukan didapat pahala, kalau tidak berdosa misalnya. Apakah seperti itu, ataukah ada perbuatan-perbuatan yang Rasulullah kerjakan tapi kita tidak dituntut untuk mengikutinya? Nah, dalam hal ini para ulama ya, kalau ulama kontemporer membuat istilah sunnah tasyri'iyah dengan sunnah ghair tasyri'iyah. Sunnah yang menjadi syariat dan sunnah yang tidak menjadi syariat. Sunnah artinya perbuatan Rasulullah ya, perbuatan Rasulullah yang lakukan Rasulullah yang menjadi syariat dan yang tidak menjadi syariat.
Apakah ada perbuatan Rasulullah yang tidak menjadi syariat? Ada. Ini dijelaskan juga oleh Imam Qarafi dalam kitabnya. Yang pertama adalah kekhususan Nabi. Perbuatan yang merupakan hal yang khusus untuk Nabi. Misalnya, Rasulullah punya hak kekhususan untuk menikah lebih dari 4. Bukan lebih dari 1 ya, lebih dari 4. Kalau kita umat Islam laki-laki boleh menikah lebih dari 4. Tidak boleh menikah lebih dari 4. Maksimalnya 4. Rasulullah boleh menikah lebih dari 4. Rasulullah wafat, istrinya yang hidup ada 9. Ini kekhususan, kita tidak boleh mengikuti. Bukan cuma tidak dituntut untuk mengikuti, tapi bahkan tidak boleh mengikuti. Kalau kita ikut dosa, karena kita menyalahi aturan yang lain. Contoh lagi kekhususan Rasulullah adalah misalnya puasa wisal. Puasa wisal ini puasa tanpa buka. Jadi dari pagi subuh puasa, maghrib nggak buka, langsung puasa lagi sampai besok baru buka. Atau misalnya kalau dia mampu sampai 2 hari baru buka. Ini dilarang Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah melakukannya. Ketika sahabat bertanya, bahwa Rasulullah engkau melakukannya, kenapa melarang? Rasulullah mengatakan, innama bitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Kalau saya beda, saya ini kalau tidur Allah memberi makan dan memberi minum saya, karena saya nabi, dapat mukjizat, dapat keistimewaan. Kalau kalian nggak ada seperti itu. Kalau kalian wisal seperti aku, bisa jadi malah akhirnya mudarat kepada kalian, bisa jadi malah sakit atau bahkan meninggal dan seterusnya. Juga misalnya kekhususan Nabi Muhammad adalah misalnya ada kekhususan seorang perempuan boleh menyerahkan dirinya untuk menjadi istri Rasul, ya disebut dalam Al-Quran, wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi kalau ada seorang perempuan yang ingin memberikan dirinya untuk menjadi istri Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya, khalisatan laka, khusus untuk Muhammad, min dunil mu'min, dan bukan untuk semua orang yang beriman. Jadi ada kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita tidak dituntut, bahkan dilarang mengikutinya. Ada perbuatan yang sifatnya yang Rasulullah lakukan karena tuntutan teknologi dan pengetahuan yang ada pada waktu itu. Ya, Rasulullah lakukannya karena tuntutan teknologi dan pengetahuan yang ada pada waktu itu. Tidak menjadi ketentuan kepada kita untuk mengikutinya. Alat transportasi misalnya, Rasulullah kemana-mana pakai unta atau pakai kuda. Rasulullah nggak pernah pakai mobil, nggak pernah pakai motor. Apakah sekarang kita dituntut untuk seperti Rasulullah naik kuda? Enggak. Kenapa Rasulullah naik kuda? Ya karena waktu itu emang pengetahuannya sampai situ, teknologi sampai situ. Belum ada motor, belum ada pabrik Honda, belum ada pabrik Yamaha. Barangkali ada pabrik Yamaha, Rasulullah juga beli motor begitu untuk memudahkan mobilitas beliau. Buktinya Rasulullah mengadopsi teknologi yang ada pada waktu itu. Misalnya Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk belajar membuat manjanik di Syam, di Romawi. Ya, trebuchet itu ya, yang melempar batu besar itu, yang kayak ketapel besar. Orang Arab nggak punya teknologinya. Rasulullah menyuruh sahabat untuk belajar ke sana supaya bisa digunakan. Berarti Rasulullah mengadopsi teknologi, tidak menganggap itu hal yang bid'ah misalnya. Artinya kalau seandainya waktu itu ada teknologi robot juga, barangkali Rasulullah akan menyuruh sahabat untuk mempelajarinya, begitu maksud saya. Jadi perbuatan-perbuatan ini yang dilakukan Rasulullah karena tuntutan atau karena konsekuensi dari budaya dan teknologi dan pengetahuan yang ada pada waktu itu, maka kita tidak harus mengikutinya dan kita boleh melakukan sesuai dengan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang sampai atau yang ada pada zaman kita. Termasuk diantaranya adalah kedokteran. Kedokteran juga sama. Kalau kedokteran itu Rasul lakukan karena memang tuntutan teknologi atau pengetahuan pada waktu itu, ya tidak menjadi kewajiban kita untuk mengikutinya. Tapi mengikutinya boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi kita tidak dituntut. Tadi saya dari awal mengatakan ini tidak dituntut. Dituntut artinya kalau tidak dianjurkan untuk mengikuti. Kecuali ya, sekali lagi kecuali kalau Rasulullah melakukannya dan kemudian mengikat
syariatnya dengan mengatakan bahwa ini adalah syariat. Jadi Rasulullah punya statement sendiri bahwa yang saya lakukan adalah syariat. Walaupun ini adalah bagian dari budaya atau bagian dari teknologi pada zaman saya, tapi ini adalah syariat, maka kemudian kita baru menganggapnya sebagai syariat. Kalau bukannya tetap menjadi bagian yang tadi itu yang Rasul lakukan karena tuntutan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah yang Rasulullah lakukan karena tuntutan budaya dan adat setempat. Model pakaian, bentuk rumah, perabotan rumah, ini semua tidak ada kita dituntut misalnya baju kita harus seperti Rasulullah, yang enggak. Rasulullah tidak pernah mengatakan model baju seperti ini nggak jadi syariat. Yang jadi syariat apa? Jadi syariat ya Rasulullah mengatakan aurat yang kalau laki-laki tidak boleh terlihat dari sini, perempuan dari sini, itu yang menjadi tuntutan kepada kita. Tidak boleh sombong, tidak boleh pamer dan seterusnya. Ini rambu-rambu untuk dalam hal aurat, dalam hal menutup aurat. Bukan model pakaiannya, maka tidak ada misalnya gamis yang sunnah, nggak ada. Gamis sunnah itu nggak ada. Itu kerjaannya orang yang pengen laku saja jualannya. Saya di Malaysia dulu sering mendengar misalnya ini makanan sunnah, ini baju sunnah, ini buku sunnah, semua sunnah. Ini orang jualan kok akhirnya malah menjual agama begitu ya, atau menjadikan agama sebagai alat untuk jualan begitu. Ini ternyata tidak benar ya. Dan yang terakhir adalah tabiat atau sifat bawaan ya. Sifat bawaan Rasulullah. Misalnya Rasulullah menyukai jenis makanan tertentu, kita tidak dituntut untuk mengikutinya, tidak menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah suka daging kambing, ya nggak ada tuntutan kita suka daging kambing. Rasulullah suka labu misalnya, kita tidak harus suka labu misalnya, seperti itu. Kan banyak yang mengatakan ini makan daging kambing ini sunnah. Ya karena enak dia bilang sunnah. Rasulullah juga makan labu, kok nggak pernah ada orang bilang makan labu itu sunnah begitu ya. Karena nggak terlalu enak labunya ya. Ini kan namanya nyari yang enak sendiri berarti. Jadi hal-hal ini tidak termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah di hadis itu mengatakan bahwa juga kita disuruh untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang disepakati oleh ulama adalah 4 orang, itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka apapun yang keputusan ijtihad yang mereka lakukan boleh kita ikuti. Contohnya azan 2 kali ya. Azan 2 kali dalam Jumat ya. Ketika Jumat itu kan ada yang sebagian umat Islam azannya 2 kali. Sebagian madhab. Itu kan mengikuti Utsman, zaman Utsman, karena orang semakin banyak, pasar semakin ramai. Kalau azannya cuma di masjid nggak kedengaran, maka kemudian Utsman beristihad 2 kali azan di pasar sekali, biar orang siap-siap, kemudian baru di masjid. Nah itu sampai sekarang diikuti oleh sebagian mazhab. Walaupun kalau kita lihat ya kita bicara secara hukum ya, Utsman melakukan itu kan tujuannya karena orang yang di pasar nggak kedengaran saking banyaknya orang dan orang terlalu sibuk. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah ada jam, sudah ada alarm, sudah ada speaker yang orang bisa mendengar azan dari mana-mana pun. Jadi seharusnya dikembalikan kepada syariat yang pertama ya Rasulullah, ya zaman Rasulullah, yaitu azan sekali saja. Dan yang terakhir, ini sudah hampir habis waktunya, sudah hampir 1 jam. Larangan melakukan bid'ah. Secara singkat saja, bid'ah ini artinya adalah satu yang baru. Abda yubdi'u artinya membuat satu hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Inovasi disebut dengan bid'ah. Maka segala hal yang baru itu bid'ah. Secara bahasa, segala hal yang baru itu adalah bid'ah. Tapi di sini Rasulullah mengatakan kok semua bid'ah itu sesat. Tentunya dimaksud Rasulullah bukanlah bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara syar'i. Karena kalau bid'ah secara bahasa semuanya sesat, berarti kita tidak boleh pakai baju yang berbeda dengan zaman Rasulullah, tidak boleh membuat masjid yang berbeda dengan zaman Rasulullah, dan seterusnya. Ini menjadi bid'ah semua. Jadi secara bahasa tidak semua bid'ah itu sesat. Yaitu secara bahasa dalam artian hal yang baru dalam agama ataupun bukan dalam agama, hal yang baru yang tidak sesuai dengan kriteria bid'ah yang Rasulullah sebut sesat, itu tidak menjadi sesat. Ini yang menjadi salah kaprah. Sebagian orang mengatakan bid'ah itu hukumnya ada 5, atau misalnya yang sering terkenal itu ucapannya Imam Syafi'i, ada bid'ah
hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Memang benar Imam Syafi'i mengatakan begitu, tapi yang dimaksud Imam Syafi'i adalah bid'ah secara bahasa. Buktinya apa? Adalah buktinya bahwa beliau ketika menyebutkan bid'ah yang hasanah itu contohnya misalnya membangun masjid yang berbeda dengan zaman Rasulullah, membangun tempat belajar sekolah misalnya yang pada zaman Rasulullah tidak ada. Ya memang ini bid'ah, pada zaman Rasulullah nggak ada, dan masalah agama juga begitu kan. Tetapi itu tidak masuk dalam kriteria bid'ah yang dilarang Rasulullah. Jadi ini sebenarnya maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Termasuk misalnya ketika Imam Al-Iz bin Abdus Salam mengatakan bid'ah itu ada 5 hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, dan ada mubah. Itu adalah secara bahasa. Misalnya kalau termasuk bid'ah yang wajib adalah misalnya contohnya misalnya pada zaman Utsman, pada zaman Abu Bakar mengumpulkan mushaf Al-Quran itu wajib, karena kalau tidak dikumpulkan nanti mushaf akan hilang. Iya, tapi ini bukan secara syar'i, ini bid'ah secara bahasa. Saya khawatirnya, kenapa kita sebut seperti ini, saya khawatirnya nanti orang kemudian memudah-mudahkan masalah bid'ah karena dengan anggapan bahwa bid'ah itu pokoknya semuanya mempunyai 5 hukum seperti ini. Padahal sebenarnya ada bid'ah yang semuanya haram, yaitu bid'ah yang syariah. Lalu apakah bid'ah yang syariah itu, bid'ah yang dimaksud Rasulullah yang kullu bid'atin dhalalah ini? Menurut saya, berdasarkan apa yang saya baca dari para ulama, syarat menjadi bid'ah itu dikatakan menjadi sesat adalah 2. Yang pertama adalah bahwa itu adalah hal yang baru. Baru artinya tidak ada pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi tidak ada. Yang kedua, itu adalah dalam masalah akidah atau ibadah yang mahdoh saja. Jadi semua hal yang ingin menambahkan dalam masalah akidah atau ibadah mahdoh itu menjadi bid'ah. Yang lain selain itu tidak menjadi bid'ah, walaupun dalam masalah agama. Misalnya tadi membuat masjid, yang beda pada zaman Rasulullah kan masalah agama ya. Membuat masjid itu kan agama. Itu tidak bid'ah karena membuat masjid bukan akidah, bukan ibadah mahdoh. Tapi kalau membuat salat baru, itu menjadi bid'ah. Membuat cara membaca Al-Quran yang berbeda, qiraat yang sendiri, bid'ah. Membuat akidah baru, mengatakan ada surga yang bagaimana, misalnya yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis, bid'ah. Dan seterusnya. Jadi syarat menjadi bid'ah itu kalau terpenuhi 2 syarat ini. Baru dan masalah akidah dan ibadah yang mahdoh. Selain itu kita bisa berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dari masyarakat yang kita hidup di dalamnya. Bagaimana orang, mungkin ada sebagian yang mengatakan, kan Rasulullah sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ini kalau yang versi ekstrim bid'ah ya. Jadi semuanya jadi bid'ah. Kan Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya, walaupun Rasulullah mengatakan kullu bid'ah, semua bid'ah, tapi sebenarnya kata kullu dalam bahasa Arab itu tidak selalu berarti segala sesuatu ya. Buktinya dalam Al-Quran juga kadang-kadang kata kullu itu ada yang dikecualikan dari kullu itu. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, mengenai azab kepada kaum Ad. Ini angin menghancurkan segala sesuatu. Nyatanya tidak segala sesuatu yang hancur. Buktinya bumi ini masih ada. Kan sekarang kita masih hidup nih. Kalau segala sesuatu berarti seharusnya bumi waktu itu ikut hancur, matahari ikut hancur. Ternyata tidak begitu. Dan ada yang lain juga, misalnya dalam surat Ali Imran ini ya, kalau tidak salah, atau surat Al-Baqarah yang tentang kisah Ibrahim. Intinya bahwa kata kullu tidak selalu berarti segala sesuatu, ada yang bisa dikecualikan. Baik, saya kira demikian karena waktunya sudah lebih dari 1 jam. Semoga apa yang kita kaji bersama ini ada manfaatnya, menambahkan pengetahuan yang baru dan kita bisa melaksanakannya. Walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.